warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Humaira, mahasiswi jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses pembentukan dan bentuk-bentuk lahan geomorfologi karst. Proses pembentukan lahan geomorfologi karst terjadi melalui interaksi antara batuan karbonat seperti batu gamping atau dolomit dengan air yang mengandung asam lemah. Mari kita bahas prosesnya secara bertahap. Yang pertama, pelarutan atau kartifikasi. Air hujan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan tanah, membentuk asam karbonat lemah. Proses ini melarutkan batuan secara perlahan, membentuk celah, gua, dan rongga bawah tanah. Yang kedua, pengembangan celah dan rekahan. Awalnya, air meresap melalui retakan kecil. Seiring waktu, peralutan membesar, retakan menjadi lorong-lorong bawah tanah dan sungai bawah permukaan. Ini menjadi cikal bakal gua karst. Yang ketiga, pembentukan bentang alam khas karst. Proses pelarutan yang terus berlanjut membentuk berbagai bentuk lahan unik, seperti dolina atau cekungan kecil, polje atau daratan luas tertutup, menara karst atau karst tower, stalaktit dan stalagmit. Nah, yang keempat, kematangan landscape karst. Ketika pelarutan sudah sangat intens, lanskap menjadi lebih kasar dengan gua luas, sungai bawah tanah, dan permukaan berbatu tajam atau lapis. Ini menciptakan ekosistem unik dan beragam. Dengan waktu yang sangat panjang, bisa jutaan tahun, landscape karst terus berkembang, menciptakan pemandangan alam yang luar biasa indah dan kompleks. Lahan geomorfologi karst memiliki berbagai bentuk dan kenampakan yang unik akibat proses pelarutan batuan kapur atau limestone oleh air. Berikut adalah beberapa bentuk lahan geomorfologi karst yang umum ditemukan. Yang pertama, dolina, cekungan berbentuk bulat atau lonjong yang terbentuk akibat pelarutan batuan kapur. Dolina dapat berukuran kecil hingga besar dan seringkali menjadi tempat pengumpulan air hujan. Yang kedua, ponor, lubang atau celah di permukaan tanah yang berfungsi sebagai saluran masuknya air ke dalam sistem bawah tanah. Ponor sering ditemukan di daerah karst dan menjadi titik awal aliran air ke dalam gua. Yang ketiga, gua, ruang bawah tanah yang terbentuk akibat pelarutan batuan kapur. Gua dapat memiliki berbagai ukuran dan bentuk, serta seringkali dihiasi dengan stalaktit dan stalagmit. Yang keempat, stalaktit dan stalagmit. Stalaktit adalah endapan mineral yang menggantung dari atap gua, sementara stalagmit adalah endapan yang tumbuh dari dasar gua. Keduanya terbentuk dari kalsium karbonat yang mengendap akibat tetesan air. Yang kelima, fault stone, endapan kalsium karbonat yang terbentuk di dinding atau lantai gua akibat aliran air yang mengandung mineral. Yang keenam, tebing karst, dinding curam yang terbentuk dari batuan kapur yang terangkat dan tererosi. Tebing ini seringkali memiliki bentuk dan dramatis dan menjadi ciri khas karst. Yang ketujuh, puncak karst atau karst tower, menara atau puncak yang menjulang tinggi yang membentuk akibat erosi selektif pada batuan kapur. Puncak ini seringkali memiliki bentuk yang unik dan menarik. Kedelapan, sungai bawah tanah, aliran air yang mengalir di dalam gua atau sistem bawah tanah. Sungai ini dapat mengalir melalui jaringan saluran yang kompleks. 9. Lapisan karst, struktur lapisan batuan kapur yang terangkat dan tererosi, pembentukan pola yang khas di permukaan. 10. Kubah karst, bentuk cekung yang terbentuk akibat pelarutan di bagian atas batuan kapur, seringkali menghasilkan area datar di tengahnya. Bentuk-bentuk lahan geomorfologi karst ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga penting untuk ekosistem, sumber air, dan penelitian geologi. Baiklah, sekian penjelasan proses pembentukan dan bentuk-bentuk lahan geomorfologi karst dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.